Politeknik Lamandau, khususnya jurusan Teknologi Produksi Ternak. Selamat bergabung pada mata kuliah Matematika hari ini. Pada mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang konsep bilangan, di mana konsep bilangan secara singkat dapat dilihat pada skema berikut ini. Ada beberapa kompetensi yang akan dicapai pada materi ini. Yang pertama adalah mampu memahami dan menjelaskan berbagai sistem bilangan. Sejak pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas, kita telah mempelajari tentang bilangan dan menggunakan bilangan dalam operasi hitung. Sekarang, pada tingkat yang lebih tinggi, Anda diharapkan untuk benar-benar memahami tentang berbagai sistem bilangan. Berdasarkan skema dari himpunan bilangan, sistem bilangan yang paling dasar adalah bilangan bulat. Kita akan belajar lebih dalam tentang bilangan bulat atau integer. Himpunan bilangan yang paling awal digunakan oleh manusia adalah himpunan bilangan yang digunakan untuk mencacah atau untuk menghitung banyak objek. Misal mencacah banyak ternak, banyak rumah, dan sebagainya. Himpunan bilangan ini disebut himpunan bilangan asli atau dalam bahasa Inggrisnya natural number. Maka di dalam notasi atau lambang himpunan bilangan asli secara internasional itu dituliskan dengan huruf kapital M atau huruf kapital A untuk dalam bahasa Indonesia. Pada mulanya, bilangan asli operasi hitung yang dikenal adalah penjumlahan dan perkalian. Nah, kemudian dalam bilangan asli juga terdapat beberapa sifat-sifat bilangan. Yang pertama, sifat yang tertutup. Dikatakan memiliki sifat tertutup karena pada operasi penjumlahan dan perkalian, ketika bilangan asli dijumlahkan atau ketika bilangan asli dikalikan, akan menghasilkan bilangan asli itu sendiri. Maksudnya bilangan asli pula, bagian dari himpunan bilangan asli. Jadi kalau dijumlah, ya hasilnya bilangan asli. Kalau dikali pun juga akan bilangan asli. Makanya mereka dikatakan memiliki sifat yang tertutup. Kemudian juga ada sifat komutatif. Pada penjumlahan dan perkalian, A tambah B sama dengan B tambah A, demikian pula pada perkalian A kali B sama dengan B dikali A. Sifat bilangan asli berikutnya adalah sifat asosiatif. Nah, pada penjumlahan terdapat lebih dari 2 bilangan, misal di sini ada 3 bilangan. Pada penjumlahan itu bisa dikerjakan lebih dahulu dari sebelah kiri, itu akan menghasilkan nilai yang sama apabila dijumlahkan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Demikian pula pada perkalian. Kemudian ada yang dinamakan dengan sifat modulus. Untuk setiap bilangan asli N kecil itu anggota dari himpunan bilangan asli, N besar, berlaku N ditambah 0 sama dengan 0 ditambah N sama dengan N. Nah, pada sifat ini, 0 itu berperan sebagai identitas dalam penjumlahan. Karena ketika bilangan asli dijumlahkan dengan 0, ia akan menghasilkan bilangan asli itu sendiri. Kemudian juga pada perkalian.
berlaku N dikali 1 sama dengan 1 kali N sama dengan N. Jadi setiap bilangan asli yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan asli itu sendiri. Sehingga ini disebut dengan modulus perkalian. Dan 1 itu berperan sebagai identitas dalam perkalian. Berikutnya, yang kelima adalah sifat distributif. Sifat distributif ditunjukkan pada penjumlahan dan perkalian. Jadi ini penjumlahan diberi dalam kurung, kemudian dikalikan C. Dalam sifat distributif berlaku C dikalikan ke setiap bilangan, baru kemudian dijumlahkan. Nah, apabila A plus B-nya itu dituliskan di sebelah kiri, C-nya itu dituliskan di sebelah kanan, ini disebut sifat distributif kiri. Demikian sebaliknya, ini adalah sifat distributif. Definisi selanjutnya adalah mengenai bilangan negatif. Di sini dikatakan sebuah bilangan X disebut negatif atau inverse dari penjumlahan. Dalam matematika, inverse itu adalah lawan atau kebalikan. Inverse penjumlahan dari bilangan asli A apabila berlaku, misal ada suatu bilangan A ditambah dengan X. Berlaku X ditambah A ketika dilakukan penjumlahan sehingga menghasilkan bilangan 0, itu artinya X itu adalah inverse dari A atau lawan dari bilangan asli tersebut. Sehingga kalau dijumlahkan akan menghasilkan 0. Kasus ini berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman manusia sebelumnya, mereka pada awalnya hanya mengetahui bilangan asli itu digunakan dalam penjumlahan, tetapi terjadi dalam prosesnya terjadi suatu kasus, misal contoh memiliki hewan ternak sejumlah sekian, ketika mendapat wabah penyakit seluruh hewannya mati, mereka kebingungan untuk menyatakan. Secara matematika dinyatakan bagaimana ketika memiliki sejumlah sekian dan kehilangan semua benda atau objek tersebut, dinyatakan dengan apa. Nah, sehingga muncullah kesepakatan bahwa apabila semua bilangan asli itu dijumlahkan dengan inverse-nya atau lawannya atau kehilangan semuanya, itu akan menghasilkan 0. Nah, disinilah awal mulanya muncul bilangan 0. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya bilangan asli yang dibutuhkan dalam proses mencacah atau menghitung, tetapi ada bilangan lain yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang habis, tidak ada, atau yang disebut dengan 0 itu tadi. Nah, ini mulai berkembang bilangan asli dan bilangan 0, sehingga dikenal dengan bilangan cacah. Jadi gabungan dari himpunan bilangan asli dan bilangan 0 disebut bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah itu dalam bahasa Inggrisnya whole number, sehingga dinotasikan dengan huruf kapital W. Itu bilangan cacah. Jadi kalau di dalam matematika nanti ada N anggota W, huruf W besar, itu artinya N merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah.
Himpunan bilangan cacah diperluas lagi dengan menambahkan lawan dari setiap bilangan asli. Nah, itu tadi ternyata tidak hanya bilangan asli dan nol, tetapi ada lawan bilangan asli yang dinotasikan dengan tanda negatif di depan angka bilangan asli. Nah, suatu bilangan yang juga ditambahkan dengan bilangan asli yang ditambahkan dengan lawannya tadi akan memberikan hasil 0. Gabungan dari himpunan bilangan negatif, 0, dan juga bilangan positif itu disebut dengan bilangan bulat atau integers dan dinotasikan dengan huruf kapital Z. Kalau dalam bahasa Jerman itu Zahl. Nah, Z itu adalah bilangan bulat. Tetapi ada juga beberapa buku yang menggunakan huruf kapital I, integer, bilangan bulat. Dengan demikian, Z, himpunan bilangan bulat, itu terdiri dari himpunan bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Nah, ini semua disebut dengan himpunan bilangan bulat. Kenapa ini yang terlebih dahulu kita pahami konsepnya? Karena ini adalah yang paling mendasar dalam sistem bilangan. Kemudian, berdasarkan skema himpunan bilangan, buatlah suatu kesimpulan yang menjelaskan tentang bilangan. Jadi pada skema tadi tidak hanya ada bilangan bulat, ada bilangan lainnya di atas. Nah, berdasarkan skema itu, dapatkah kamu membuat suatu kesimpulan yang menjelaskan tentang bilangan? Silakan kamu membuat responmu pada kolom komentar. Kemudian ini ada satu soal lagi. Jika ada persediaan pakan untuk 50 ekor ayam cukup untuk 10 hari, jika pada hari kelima terdapat 10 ekor ayam yang mati, maka berapa harikah persediaan pakan itu akan cukup? Nah, silakan kamu akan jawab di kolom komentar. Kemudian lagi, tugas yang terakhir adalah kamu wajib membuat minimal satu pertanyaan. Minimal satu pertanyaan, artinya boleh lebih dari satu pertanyaan mengenai materi pada hari ini. Nah, itu saja Dukira untuk perkuliahan hari ini. Silakan direspon dan dikerjakan untuk respon perkuliahan pada hari ini. Terima kasih telah bergabung di kuliah hari ini. Salam sehat dan tetap semangat mahasiswa Politeknik Lamandau.